Manusia adalah tempatnya salah dan dosa, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, termasuk ghosting. Selamat datang di Apa Hari Ini, di mana saya sebagai host akan membawakan topik-topik yang menarik untuk kalian ketahui pada hari ini. Di sini tentunya saya tidak sendiri lagi karena capek dibully sendiri ya teman-teman. Saya akan mendatangkan teman saya Adnan, di mana dia jauh-jauh dari Pandeglang dia ke sini. Langsung saja kita panggil ini dia Adnan. Baik, saudara Adnan, tolong buka dengan baca Al-Baqarah. Waduh. Oke, langsung aja ke pembahasan awal. Headline-nya kan dibacain. Kemarin ada berita ghosting dari Kaisang. Judulnya gini. Kaisang ghosting Felicia. Ibu Felicia .2 ya. Iya, Ibu Felicia .2. Kaisang mana janjimu kayak gitu. Kaisang punten ini mah Bu ya, Kaisang gak punya janji, punyanya Sang Pisang. Sama kemeripit. Enak tapi kesang pisang. Iya juga sih. Kan udah ada ya di Cilegon ya cabangnya. Ada. Oke. Itu tadi headline. Lanjut ya, jadi kita akan sedikit membahas topik tentang ghosting itu sendiri. Tentang ghosting itu sendiri. Ya. Jadi ghosting itu ya, ghosting adalah malfunction. Jadi sebenarnya ghosting yang kita tahu sekarang ini Nan ya, itu tuh ternyata beda arti sama yang dulu. Oh. Jadi dulu tuh udah ada ghosting, cuman sekarang tuh ada lagi gitu. Dulu ghosting itu tuh populer di kalangan anak-anak gamers atau enggak anak-anak kuliah yang sering ngerjain tugas pakai laptop atau komputer gitu. Atau joki skripsi. Joki skripsi gitu. Jadi dulu itu tuh ini saya nemu artikelnya 2017 ya, tanggal 27 November, ditulis oleh Indra Setia Hidayat. Jadi dia menjelaskan di sini ghosting adalah malfunction ketika kita menekan beberapa tombol secara bersamaan. Di saat itu pula ada salah satu tombol yang tidak berfungsi. Seolah-olah saat itu tuh kita misalkan mencet CTRL, shift sama R gitu. Itu ghosting itu tuh jadi kayak entah CTRL-nya atau shift-nya atau R-nya itu tuh nggak kebaca, nggak kedetek di softwarenya. Cuman sempet tuh ada yang neken CTRL tapi malah nge-ban. Waduh, Ternyata NTRL. oh NTRL Bisa, aja. Jadi gitu. Jadi ghosting itu kayak semacam apa ya, malfunction di keyboard gitu Iya. tuh. Jadi seakan-akan si keyboard menghilang. Iya, itu yang dinamakan ghosted gitu. Nah, si software nggak support keyboard untuk kayak jadi apa keyboardnya apa sih? Jadi softwarenya itu tuh nggak support sama keyboardnya. Oh. Jadi antara software perangkat software Perangkat itu, lunak. bukan, no, Bener. lunak. Misalkan Microsoft Word gitu Iya, ya. dia nggak support sama keyboardnya. Oh mungkin softwarenya software editing. Editing. Keyboardnya keyboard gaming. Waduh, Gitu. bukannya sama ya nanti? Sama aja sih Sama emang. aja sih. Cuman beda pernak-pernik doang. Beda. Itu tuh dia jadi nggak support, jadi kayak CTRL sama itu. Jadi ghosting ini pertama kali muncul pada tahun 2017. Itu istilahnya. Istilahnya. Sebenarnya udah Sebenarnya mungkin udah lama udah ya. lama. Cuman istilahnya baru populer di 2017 itu di kalangan gamers atau enggak yang itu. IT lah gitu. Iya, kayak
CTRL pencet shift terus R gitu kan. Ah. Terus softwarenya kayak iya apa sih so asik gitu. Apa sih lo? Apa sih? Gitu tuh kayak lo kami tidak tahu itu. Jadinya kayak jadi softwarenya itu nggak bekerja sebagaimana seharusnya CTRL shift R itu tuh dipencet di software lain gitu tuh. Iya. Itu istilah ghosting yang paling ghosting lah. Maksudnya istilah ghosting yang yang literally artinya emang nah, itu. seperti itu, Benar. menghilang lah. Nah, semakin kesini tuh ghosting itu tuh semakin menjadi sebuah tren ya. menjadi sebuah tren terus apa ya bergeser Maknanya. bergeser makna gitu Pergeseran tuh. makna ya. Pergeseran makna lebih lagi populer lagi ya gara-gara Kaisang ini mengghosting Felicia. Sebenarnya yang kemarin-kemarin juga ada juga sih Ada. berita ghosting yang pilot itu bener pernah gini gak sih? Oh, jadi di sini saya akan membacakan sebuah artikel dari CNBC Indonesia. Oh, CNBC, terima kasih CNBC telah Kita akan membacakan arti ghosting dan dampak-dampak psikologi. Jadi dalam sebuah hubungan, ghosting digunakan untuk menggambarkan praktik penghentian yang menutup semua akses komunikasi dengan individu lain, biasanya pasangan atau teman. Penghentian komunikasi ini juga berfungsi tanpa peringatan atau pembenaran yang jelas. Nah, mudahnya, ghosting dilakukan saat seseorang memilih pergi atau mengakhiri hubungan dengan menghindar dan tidak dibicarakan secara baik-baik. Bener-bener. Jadi kayak susah nih mau ngomong nih. Kayak Jadi pengen mengakhiri hubungan gitu. Dan ini nggak ada korelasinya sama sekali dengan IT yang tadi ya. Enggak ada emang ya. Iya, jadi kan kalau tadi kan CTRL shift R malfungsi, Malfunction ya. malfunction kan. Tidak ada apa? Tidak ada fungsinya kan. Iya. Ini kalau ghosting di dunia nyata kan aneh ya. Iya sih. Padahal kita nggak mencet CTRL shift Enggak R mencet CTRL. Juga pas dulu tuh ya di ghosting sama keyboard ya. Tidak sakit hati dong. Iya dong. Karena memang tahu. Karena memang tahu. Spek komputernya yang tidak mendukung. Iya. SNSD sih. Iya. Dan sekarang malah jadi kayak gitu ya. Iya. Bergeser makna ya. Tapi terlalu berbelit-belit nih ininya Apanya nih? artikelnya nih. Agak susah dipahami. Jadi Tidak sebenarnya cuman ini doang ya, cuman menghindar doang Iya, ya. kayak Istilahnya. menggantungkan sebuah Tapi nggak cuma menggantungkan menurut gua, karena kan tadi ada kata teman ya. iya Kalau buat temen biasanya di ghosting tuh kalau dia punya utang. Cuk. Utang blok langsung. Menurut psikolog Pro Health Center and Counselor IAC Indonesia Association Counseling, Nuzulia Rahma Tristinarum, perilaku ghosting bisa memicu dampak psikologis bagi korbannya. Pasalnya, mereka bisa merasa ditolak hingga kerap timbul rasa cemas dan turunnya rasa percaya diri. Sebenarnya gimana ya, dari dulu juga penolakan udah ada. Oh iya, dulu penolakan juga udah ada. Malah lebih sakit dulu. Iya, lebih sakit dulu. Karena pakai surat segala macem. Ya. Dan dulu tuh kayak gini nih, perjuangan emang bener-bener perjuangan cinta tuh dulu tuh emang bener-bener perjuangan sih, kayak nulis surat terus kan ngirimnya dulu sebelum ngirim surat direvisi dulu kan. Iya, waduh. Iya. Tidak ada joki surat dulu, tidak ada. Tidak ada joki surat, tidak ada. Terus dia naik sepeda ke pos gitu kan. Nusa Paya, terus tukang pos nganter naik sepeda dia yang tadi itu pinjem dong sepedanya. Nganter pos, ngirim ke itu. Terus tidak pernah dibalas. Nah, berhari-hari juga kan pengiriman. Berhari-hari bahkan berminggu. Mungkin kalau orang zaman sekarang kayak gitu udah mati kali. Udah mati ya, jadi ya. Udah kebingungan duluan. Padahal emang surat belum keterima kan? Iya, betul. Sudah down duluan. Ghosting dapat berdampak pada psikologis seorang yang jadi korban karena dapat menimbulkan perasaan merasa ditolak atau tidak diinginkan, kata Rahma. Dikutip dari detik.com pada Minggu tanggal 7 bulan Maret 2021. Dalam beberapa penelitian, perasaan tidak diinginkan atau ditolak oleh seseorang atau lingkungan dapat menimbulkan rasa kesepian, kesedihan, kecemasan, gangguan mood, menurunnya self-esteem, gimana sih bacanya? Self-esteem ya. Ini loh. Iya, esteem.
gangguan mood, menurunnya self. Sebenarnya ini bukan esteem, self STM. Oh, cik. Karena tulisannya emang STM, bro. Iya kan. STM. Nanti kita screenshot ya. Self STM ya, frustasi dan depresi. Lanjutnya. Wah, anjir, sampai depresi nan. Gokil. Sampai self STM anjir. Iya. Depresi. Taburan gitu. Wow. Menurut Rahma, setidaknya ada 3 hal yang memicu seorang terbiasa melakukan ghosting, yakni sulit berkomunikasi, tidak memiliki komitmen dalam sebuah hubungan, dan memiliki masalah psikologis. Sebenarnya kalau sulit berkomunikasi ya kadang kan orang tuh ada yang introvert. Ada introvert. Nggak bisa kita golongkan sebagai dia tuh ghosting. Iya. Tapi ya sebenarnya introvert itu tuh nggak apa ya? Dia sebenarnya bisa sih. Bisa, Harusnya cuman kan bisa. Malu ya. Malu lebih senang sendiri lagi. Senang sendiri. Jadi ghosting tuh nggak berefek ke semua orang juga. Karena emang orang udah penyendiri, mau di ghostingin siapa juga mau dia sendiri kan. Oh biasa. iya. Jadi merasa ya fine aja sih. Fine aja. Udah nasib ya, terima Bukan kasih. nasib juga, emang karakter dia, karakter manusia. Oh iya. Lanjut nggak nih? Lanjut dong. Rahma mengatakan salah satu pemicu orang melakukan ghosting adalah sulit mengkomunikasikan keinginan mengakhiri hubungan. Bisa jadi karena tidak tega atau tidak siap dengan respon dari pasangan mereka. Oh, jadi itu kayak nggak tega gitu tuh. Ada nggak tega juga, mungkin ada juga dia takut. Takut responnya ya. Iya, mungkin bisa jadi suatu hubungan udah buruk nih. Dia takut diputusin, ini dia kabur gitu. Oh, jadi iya. putusnya nggak jelas. Putusnya nggak jelas ya. Putusnya nggak jelas. Walaupun ujung-ujungnya udah selesai dah gitu Selesai, ya. Yang penting yang kedua belah pihak nih udah nggak tahu kedua-duanya kabarnya gimana. Iya. Mungkin yang satu pergi ke perang dunia kedua, Waduh. yang satu ke perang dunia pertama kan. Waduh. Ada yang tahu malah balik ke masa lalu. Balik ke masa lalu aja. Ketemu Captain America. Ingin mengakhiri suatu relasi namun sulit untuk menyampaikannya. Biasa karena rasa nggak tega atau karena memang seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan mengkomunikasikan perasaannya. Jelas Rahma. Biasanya nggak enakan. Iya, gak enak. Kayak Mungkin kita lagi satu circle nih sama orang-orang nih gitu kan. Cuman satu circle ini nih terasa enakan kita gitu kan. Kayak misalkan nekennya kayak gimana tuh? kita miskin. Oh iya, miskin. Gua lah gitu. Iya. Saya tahu Anda. Oh, jangan gitu. Jadi yang lain nih orang-orang kaya gitu kan, yang iya. kalau nongkrong tuh ngomongnya tempat tongkrongan Oh, lagi. iya. Lagi nongkrong di situ ya. Iya. Misalkan nongkrong di kafe A nih. Iya. Nongkronginnya kafe B, bukan kafe C. ngomonginnya iya tongkrongan tempat lain gitu Iya, kayak kan. kafe C nih kemarin lebih rame gitu. Kita malam minggu kesana kan lu lagi nongkrong juga gitu Iya kan. kan. Malam minggu kan masih lama bro gitu Iya. kan. Lu nongkrong malam minggu ngomongin malam minggu lagi. Ownernya yang panas anjir itu. Wah, anjir. Kalau nggak mau di sini ngapain di sini bangsat. Iya. Mana owner satu circle lagi? Iya, waduh. Ownernya yang tertekan dong. Enggak dong. Tetap iya, dua orang berarti yang miskin sama yang itu. Iya, yang miskin. Cuman yang miskin gak enakan juga kan. Iya, yang miskin. Yang miskin kadang emang butuh nongkrong tapi gak punya duit. Biasanya traktir. Tradisi gua sih. Jadi gak enakan mau mengakhiri sebuah pertemanan yang toksik seperti itu. Jadinya udah ghosting aja, Iya. ngilang dari circle gitu ya. Beberapa hari pan. Karena dia gak kuat juga biasanya. Nggak kuat. Misalkan udah wah anjir circle saya cuma itu doang, nyari lagi di mana. Masa mau gabung sama anak kolong jembatan. Enggak, atau enggak gini. Circle dia kan bingung nih. Iya. Beli aja Wim Circle. Widih. Lanjut. Kemampuan komunikasi perasaan berbeda dengan kemampuan komunikasi sehari-hari atau komunikasi dalam pekerjaan. Jadi kemampuan dia dalam berkomunikasi secara perasaan heart to heart, Iya, itu tuh beda dengan blood to blood. iya anjing. Dia itu beda sama kayak kelakuan biasa sehari-hari kayak Blood to blood, donor darah. donor darah. Aduh. Heart to heart ini apa? Liver.
Wajib. Ini ya, donor liver. Oh iya, Bisa kan. jadi kemampuannya beda nah. Iya, sebenarnya emang komunikasi itu terbagi-bagi juga, tergantung tempatnya juga sih. Kadang emang kalau di kantor kan harus formal ya, Formal. karena di sana ada jabatan atasan, bawahan, sampingan kan. Iya, atas bawah samping. Oh, iya. Depan belakang ada nggak? Biasanya belakang tuh tempat parkir sih. Nah iya, Tempat depan lobby oh depan lobby, resepsionis ya. Oke. gitu. Gitu. Terus emang di keluarga juga komunikasi beda. Beda. Di keluarga nggak bisa dong kita ngeghosting. Namanya minggat masuknya. Iya, Iya kan? emang sengaja nyoret diri dari kakak itu. Tipek dulu nih. Cipek dulu baru tuh ngilang ya. Iya. Atau enggak biasanya ngambilin anak orang. Waduh. Terus kawin lari. Enggak. Udah dong. Ceweknya datang ke rumah, dianya kabur. Lihat jendela gitu kan, wih anjing datang ke rumah nih. Kabur. Waduh, udah 8 bulan nih, kelihatan tuh gede banget. Aduh. Nah, selain itu Rama menyebut seseorang yang melakukan perilaku ghosting bisa saja ini karena dirinya tidak memiliki komitmen dalam hubungan tersebut. Biasanya mereka merasa hubungan yang tengah dijalani tidak serius. Oh, mungkin Jadi kayak awal pendekatan juga emang sekadar pelampiasan sih. iya, ya, biasa gitu. atau enggak sengaja. Nggak sengaja ya. Enggak sengaja ngomong, itu juga enggak sengaja jawab gitu kan. Sama-sama enggak sengaja. Gak sengaja, sama-sama gak sengaja. Oke. Jadi pertemuan mereka nggak sengaja, Iya. tapi ghostingnya itu dengan sengaja ya, anjir ya. Mungkin karena udah terbawa suasana. Iya. Terus, itu mah mending di-cut sih Nan tadi mah, sumpah. Aduh. Oh, kurang lucu ya. Kurang lucu ini. Tidak ada dikat karena kita mengejar estimasi waktu. Durasi boy lumayan. Terbiasa tidak memiliki komitmen pada suatu hal. Kurang memiliki sikap tanggung jawab, menjadikan suatu hubungan sebagai permainan saja, kata Rahma. Oh anjir. Jadi gini, kayak nggak biasa untuk komitmenan. Terus dia juga nggak punya sikap tanggung jawab. Sebenarnya Bukan cowok banget anjir kayaknya. bukan masalah Tapi itu cowoknya biasanya ya. cewek. Masalahnya adalah tren zaman sekarang kan emang kayak gitu. Oh, gimana? Jadi pacaran adalah sebuah prestasi. Dimana kita bisa misalnya macarin orang yang hits gitu kan. Oh iya betul. Jadi banget, emang betul. bukan tahap untuk serius. Oh iya. Emang salahnya juga trending ini kenapa naik? Iya. Oh berarti kayak semacam gini ya Nan ya, kayak pacaran cuman untuk gini kayak Pamer. Iya pamer sama mantan misalkan. Pamer ya. sama mantan, sama temen, Sama relasi temen, Iya. sama relasi orang tua gitu, Iya, bisa jadi kan bisa ya? jadi. Relasi orang tua padahal mah tidak dinikahkan. Aduh sakit sekali itu. Emang udah kayak gitu sih ya, gimana lagi gitu. Iya. Paling pacaran buat naikin follower, Oh followers ya, nambah subscriber. nambah subscriber dan juga mutualan di Twitter tidak dong. Nah terakhir Rahma mengatakan perilaku ghosting juga bisa dipicu karena ada masalah psikologis. Ini kata Rahma, memiliki masalah psikologis misalnya depresi. Oh jadi Sebenarnya kalau masalah psikologis depresi itu bukan ke ghosting sih ya. apa tuh? Lebih pengen menyendiri aja, lebih pengen istirahat. Karena emang depresi berat, Berat. capek. Jadi emang kalau orang depresi tuh biasanya emang nggak suka ketemu banyak orang, lebih pengen menyendiri, mungkin butuh liburan segala macam, tidak bisa disebut ghosting juga sebenarnya. Iya sih. Tapi emang ada gitu orang butuh menyendiri sampai setahun 2 tahun. Ada loh. Ada ya. Ada. Karena lingkungan dia emang jelek. Biasanya kayak gitu, banyak di film-film kok. Banyak film-film ya anjir ya. Referensinya film doang emang anjing. Dunia nyata juga mungkin banyak sih. Banyak. Karena depresi itu gimana ya, sampai orang tuh bela-belain pindah kerja loh. Iya, depresi emang Karena lingkungannya emang toksik kan, mau Toksik. gimana lagi. Terus ya misalkan gini kayak emang dia itu tuh misalkan dia punya suatu hubungan sama orang lain Iya. Terus apa sama orang hubungan pacaran lah misalkan sama orang lain. Terus di rumahnya emang sering ribut, di tempat kerjanya juga malah dijauhin. Itu Salahnya kan di situ. Kadang-kadang iya, emang kan psikologisnya pasti keserang pasti, banget. ya. Dong. Pasti dia butuh Karena temen gue juga gitu. gitu. Dia tempat gawainya cewek semua tuh. Cewek semua. Ada yang dipacarin satu. Yang satu. Akhirnya dia mantan sekarang. Dia PDKT lagi sama orang pabrik itu lagi.
Jadi dia tuh Dan itu mengganggu keharmonisan dalam bekerja ya, performa bekerjanya turun. Karena contohnya gimana tuh? ketika ada suatu hubungan ini apa istilahnya, kerjaan dia ini berhubungan dengan kerjaan si mantan dia. Si mantan dia ini ogah-ogahan. Oh iya. Iya gitu kan, sampai akhirnya gitu kan tetap ogah-ogahan aja sih. Tetap ogah-ogahan. Iya. Tapi ada pernah nggak sih kasus mantan dia sama ceweknya dia pernah berantem gitu Enggak, jambak-jambakan? belum jadi cewek, masih gebetan. Oh masih gitu. Dia juga bingung sih, gue yakin. Oh, takutnya sih. Iya. Menurut ahli psikologis, enggak, maksudnya saya mengutip dari beberapa halaman ya. Ghosting sudah termasuk ke dalam emosional cruelty atau kejahatan emosional. Iya apa sih bahasa Inggrisnya? Jadi gini, ghosting sudah termasuk ke dalam kejahatan emosional, men. Itu menurut para ilmuwan lah. Iya, memang gimana ya? Bukan cuma ghosting sih. Di beberapa akhir tahun-tahun ini ya, beberapa tahun akhir ini emang kejahatan emosional itu udah naik banget. Bukan cuma di ghosting, body shaming. Body shaming paling parah sih ya. Report Instagram. Oh iya, seperti report terus kayak unfollow bareng-bareng tuh ya. Bareng Dayana kan. Iya ampun. Itu Makanya punya mulut dijaga wahai netizen. itu ini aja udah masuk. Tapi itu belum tergolong ini sih kejahatan emosional sih. Iya sih. Tapi kalau untuk kejahatan emosional dalam ghosting ini nih bisa bisa diadilin gitu nggak sih? Ya nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Karena memang yang di ghostingnya yang baperan menurut gua. Oh gitu. Oh jadi nggak ada bukti valid ya untuk untuk digugat di Mahkamah Konstitusi itu nggak ada ya? Kenapa Mahkamah Konstitusi? Terus kamu Anda menggugat kepala daerah dengan kepala daerah? Gimana? Suaminya nggak jadi dong. Nah itu tadi pembahasan dari CNBC Indonesia sih. Nah ini ada juga yang ngasih tips anti galau saat di ghosting pasangan. Oh iya, dari Twitter ya? Dari Twitter, Fitri Adestriani. 1. Terima perasaanmu dan akui bahwa di ghosting itu menyakitkan. Iya memang menyakitkan. Memang menyakitkan sih. Jadi nggak bisa kita ngebohongin perasaan kita sendiri kayak. Cuman kita juga apa ya istilahnya punya power apa untuk kontrol orang. Iya. Kita juga harus tahu diri lah. Iya, gitu. harus tahu diri. Kalau dia ghosting ya udah, kita juga ghosting ya. Tapi jangan ghosting orang lain dong. Jangan ghosting orang lain. Itu sama atau aja nanti ghosting mengghosting jadi lingkaran setan. Atau enggak dia ghosting kita suruh orang tua dia ghosting dia. Waduh, kita bayar ya. Terus yang kedua? Yang kedua, lakukan positive self talk. Melakukan pembicaraan sendiri dalam diri sendiri. Ini merenung gitu kayak ngobrol sama diri sendiri, menghayati. Positive self talk gitulah pokoknya. Jadi kayak aku kuat. Ayo kamu lebih bisa. Aku kuat gitu kan. Aku fitness. Badannya jadi. Jadi Kobuzer kalah dia. Gara-gara positive self talk ya. Iya. Anjir. Jadi sebenarnya positive self talk ini nih emang hal yang gampang susah dilakuin sih. Iya. Kita cuman harus ngobrol sama diri kita sendiri, introspeksi, ngobrol sama diri kita sendiri untuk ya membuat diri baik-baik aja sih. Kan kita juga kayak gini nih perlu orang lain sih. Iya. Untuk untuk jadi tempat curhat kan, berbagi atau enggak saling menguatkan. Setidaknya dia itu tuh bisa ngasih saran lah walaupun tipis-tipis gitu. Iya. Tapi misalkan kita emang gak punya teman kan, namanya juga di ghosting pacar, di ghosting temen kan. Bukan di ghosting dong, kalau begitu diusir namanya. Iya kan, terus kita gak punya siapa-siapa gitu. Jadi kita lakukan self talk. Sebenarnya kalau self talk sih positif ya. Kadang emang perlu banget ketika lu punya masalah nih ya, yang emang gak bisa diceritain ke orang gitu kan. Betul. Pasti ya ngomong sama diri sendiri dulu lah. Iya. Habis ngomong sama diri sendiri, ngomong sama Allah, Masya Allah kan. Ya salah. Subhanallah, alhamdulillah. Salah.
Alhamdulillah. Salim dulu dong. Salim dulu. Biasanya kalau kayak gitu tuh di kalau pas itu saya ngelihat di pembahasan mana gitu. Jadi bukan usahain sih. Kalau bisa ya lakukan self talk di depan cermin yang gede gitu tuh. Oh iya. Biar bisa ngelihat banget diri kita tuh kayak gimana. Bener-bener. Gitu. Gitu sih, gitu doang. Yang ketiga, jangan ragu untuk bicara ke orang yang kamu percaya. Oh, jadi kalau tadi kan lakukan dengan sendiri kan. Nah. Kalau ini lakukan dengan orang lain gitu tuh. Untuk cerita gue di ghosting ya anjir. Berat banget. Biasanya kalau saya sih sama konselor ada kok orangnya. Kalau mau saya kontak ya, jangan dong. Nah, keempat, jaga kesehatan tubuh dan kesehatan pikiran. Ya, itu paling penting. Itu paling penting banget sih anjir. Sumpah dah. Kesehatan tubuh dan kesehatan pikiran. Jadi sakit pikiran tuh udah bakal ngaruh ke tubuh sih sebenarnya. Iya, karena pikiran itu kan jiwa ya, Jiwanya. psikologis kan. Psikologis. Dan yang kelima nih, terakhir nih, jangan takut untuk move on. Ya tinggalin aja loh orang bangsat seperti itu, Pak. Kan kita ditinggalin duluan. Iya, maksudnya jangan kita menaruh harapan. Kita udah naruh harapan ke dia nih untuk nikahin kita misalkan. Atau enggak untuk macarin kita lah setidaknya. Kita di ghosting. Kita jangan nambah diri kita untuk lebih berharap lagi untuk dia datang lagi nanti. Iya. Itu tuh. Harusnya kita langsung menutup pintu rapat-rapat. Ya. Pintu. Kalau bisa panggil teknik sipil lalu suruh ngecor pintunya. Ngecor. Supaya kita mati dalam rumah. Kita bentengin ya. Dan jangan lupa berobatlah di Tabib M. Adam. Ya intinya sih Jangan dong. Kalau dari pembicaraan kita tadi ya, topik-topiknya yang terangkat ya tadi masalah-masalah kayak gini doang gitu ya. Cuman masalah yang dekat banget sama kita gitu. Istilahnya sehari-hari kita lah gitu. Sehari-hari kita. Sehari-hari teman-teman kita. Iya. Orang tua kita dulu bahkan pasti pernah mengalami ghosting lah. Cuman Jadi korban ghosting. Tapi nggak tahu menahu sih iya, cuman trennya kan nggak sekencang ini ya. Iya, soalnya dulu punten ini ya nggak ada Twitter dia. Emang nggak ada Twitter, terus di koran juga nggak ada yang bahas ghosting. Iya, di koran nggak ada ghosting. Apa ghosting? Paling ya iklan-iklan apa lah gitu. Iklan orang meninggal tuh. Mungkin sekian sih. Mungkin itu aja sih pembahasan ghosting. Nah, Mulai dari apa itu ghosting yang pertama kali populer ya, iya, di kalangan gamers dan para IT ya. Para IT, joki skripsi atau segala macem. Benar. 2017 dan sekarang juga ghostingnya naik dengan pergeseran arti. Iya. Dan dampak-dampak psikologis ya. Sekarang untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, saya akan membacakan komentar-komentar lucu netizen yang ada di Twitter. Kita harus pakai ini opening segmen. Woi, opening segmen gimana tuh? Kita di segmen baca komentar lucu. Cucu. Oh, cucu. Okay. Komentar lucu-lucu. Oh, iya. Pak. Ulangin ya bareng-bareng dong. Yuk, silakan Tatan. Kita tiba di segmen Cucu. Komentar lucu-lucu. Gimik Bisa banget gimik TV. Dari Nana doang. Nana doang. Bisa bikin ID Nana gitu. Enggak, nama username-nya Nana, ID-nya beda lagi. Oh. Kita jangan spill ID-nya, takut ada polisi cyber dia. Bukan. Kita nanti ini menjerumuskan mereka nanti. Jangan, kasihan dong. Kita aja yang salah. Oke, dari Nana. Kalau gue bukan gitu sebenarnya, takut ada yang nge-DM. Karena di sini Indonesia kan gitu kan. Iya juga sih. Emang kita terkenal juga enggak? Iya. Nih, kata dia. Feli di ghosting. Ibunya maju paling depan belain anaknya abis-abisan. Kalau gue yang di ghosting sih palingan nyokap gue malah nyukurin WK. Jadi kayak Mungkin pacarnya emang brengsek.
Ibunya gini, alah syukurin di ghosting. Suruh siapa typingnya alay. Pakai angka anjing. Kok pakai angka? Enggak kan typingnya biasa aja alay gitu kan. Oh, gue kira beneran pakai angka. Soalnya itu ngelatih otak kanan sih katanya. Oh iya, ih gokil. Berarti bukan masuk ke alay ya? Bukan. Masuknya apa tuh? Ya angka semua tapi ya nggak campur-campur. Aja kira campur ini. Kalau campur mungkin lebih melatih otak kanan dan kiri. Oh iya. Balancing. Lebih balance ya. Iya. Oke. Tapi komennya tidak lucu dan bagaimana? Kita anggap lucu. Kita baca ulang. Jangan. Terima kasih Nana. Udah gitu. Aduh. Ya yang ini nih kayaknya lucu deh. Dari Milo O-nya 2, 3 ding O-nya. Apa-apa jangan Apa jangan-jangan? Aduh, apa jangan-jangan udah diceritain ke ibu-ibu komplek bakal besanan sama keluarga presiden, ternyata nggak jadi. Daripada malu sama tetangga, mending sikat tantrum sekalian gitu ya. Apakah ini yang dinamakan kadung teles nyemplung sisan? jadi gini, ibunya Felicia ini udah cerita ke komplek ini. Misalkan lagi arisan nih, minggir calon besanan Pak Jokowi. Udah bangga gitu kan, oh iya pada salim suwon. Besoknya gak jadi, di ghosting anaknya, ya ampun. Makanya ibunya ini pasti ibunya juga kena demek ya. Aduh, ini yang terakhir lah anjir, nggak lucu gue bangsat emang. Malah riskan ya. Pengguna Twitter emang gak ada otak. Malah nyerang psikis ini. Dari @darkjoke, ini emang bangsat ya. Kenapa dark joke dibaca? Jangan dibaca dong. Namanya Felicia, mamanya Felicia ngapain dah capek-capek minta pertanggungjawaban ke Kaisang. Bapaknya aja susah dimintai pertanggungjawaban sama rakyat tuh. Terus ada yang komen lagi, kadrun tolol. Yang mana yang enggak Udah mempertanggungjawabkan. nggak ada yang lucu masalahnya. Aduh, oke. Bahaya semua. Kalau mau dikulik satu-satu sih, itu kita ngambilnya dari Twitter emang sengaja. Walaupun lucu nggak lucu, setidaknya tidak terlalu menyerang daripada IG. Oh IG itu IG emang iya ya. emang kejam banget anjir, mulutnya para netizen IG itu tuh kalau sekali Mungkin- komen itu tuh. Mungkin yang komen-komen seperti itu tidak tahu polisi cyber kan. Iya. Tiba-tiba udah ketangkap nangis minta maaf gitu ya. Enggak minta maaf, biasanya nembus. Nebus. Nebus aja. Ibunya yang nangis, itu bapaknya yang nangis. Kerja banting tulang, nguli, anaknya malah main HP bapaknya. Kita ke polisi tiba-tiba. Gaji kulit 3 bulan dibuat tebus anaknya anjir. Mending anaknya di ghosting. Oke, mungkin cukup sekian sih. Tutup dulu dong segmen komentarnya. Oh iya. Sekian segmen komentar dari kita. Tidak lucu. Bangsat. Malah berbahaya untuk diri kami, keluarga kami, dan agama kami. Waduh. Di sini tidak menyebutkan agama. Iya enggak ya? Dan Oke, mungkin cukup sekian sih konten dari apa hari ini. Saya host Topik beserta co-host saya Sunardi, Sunardi kabel bukan? Tejo. Tejo. Ah, iya. Kami pamit undur diri, mudah-mudahan tidak ditangkap polisi cyber.